Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ra'a udhunaihi, yang keenam separuh itu. Wa minhum man ra'a udhunaihi fasara mustami'an wa muqbilan. Itu terus wa minhum min pikir kiwa. Wa minhum man ra'a khaddaihi. Ya. Wa minhum, dan itu sebagian arwah-arwah itu, man ada roh, mulai disebut man wong nenek waktu itu belum ada, yang kepenroh ro'a yang melihat ya khaddaihi kepada kedua pipi Nabi, pipi ini manuk yang kemarin, burung yang kemarin sebagai gambaran Nur Muhammad. Jadi di antara roh itu ada yang melihat burung tadi pas kena kedua pipinya. Fasoro, maka jadilah ya muhsinan, itu orang yang baik, yang bagus, wa akilan, dan cerdas. Akilan itu akalnya cerdas. Orang yang pinter, cerdas, cerdik, orangnya baik, pas kena pipi. Wa minhum, dan itu sebagiannya dari para arwah itu, man ada arwah, ada roh, ro'a yang melihat ya syafataihi akan bibir Nabi, kedua bibir Nabi. Nek pas melihat burungnya itu kena pas taruhnya, paruhnya ada. Fasara maqaddati, maka jadilah ia waziran, yaitu patih atau wakil presiden, wakil pemimpin. Pokoknya dimanapun dia jadi kepengurusan, terus duduk ini wakil. Nah, ini wakil saya ingin nanti biar tahunya dia lihat pas kena kedua bibir Nabi, bibir Nur Muhammad yang digambarkan burung yang kemarin. Wa minhum, dan itu sebagian arwah-arwah itu, man ada arwah ro'a yang melihat ya anfahu akan hidung burung, hidung Nabi berarti hidung. Fasara, maka jadilah ya hakiman sebagai hakim, ahli hukum, wa tabiban, dan jadi dokter, wa utoran, dan yang orang yang ahli orang yang jual minyak wangi, itu maksudnya. Jadi pas melihatnya itu kena hidungnya, jadi dia jadi orang ahli hukum, para hakim-hakim itu, para pengacara, para hukum agama, hukama itu karena dulunya rohnya pas melihat burung itu kena hidung, termasuk tabib itu, dokter itu. Wa minhum, dan itu sebagian arwah man ada roh ro'a yang melihat ia famahu akan mulut Nabi. Jadi bibir mulut beda lah. Kalau syafataihi itu maknanya bibir, kedua bibir. Tapi kalau famahu itu mulut. Kalau pas melihatnya itu kena mulut waktu itu, fasara, maka jadilah ia iman orang ahli tirakat, ahli puasa, ahli tirakat. Wa minhum, dan itu sebagian arwah man ada orang, ada roh, tak sebut wong rungene. Man maknanya ya wong memang, tapi disebut man wong. Maksudnya wong waktu itu roh, belum ada wong. Kan Allah lagi nyiptana para roh, belum ada manusia. Malaikat itu belum. Ro'a yang ia melihat sinnahu akan gigi Nabi, giginya burung tadi. Nah, fasara, maka jadilah ia hasunal wajhi, orang yang
bagus, ganteng, minar rijali dari kaum laki-laki, wan nisai dan perempuan. Kalau perempuan ya cantik, kalau yang laki ya ganteng. Itu kena gigi. Makanya masih ganteng-ganteng biar kena pas kena melihat gambaran di burung itu kena gigi Nur Muhammad. Wa minhum lan itu sebagian dari arwah, man ada arwah ro'a yang melihat ya lisanahu akan lisan Nabi. Lisan itu lidah. Fasara maka jadilah ia rasulan menjadi utusan, rasulan utusan. Bainas salatina di antara pejabat-pejabat. Salatin para sultan. Jadi delegasi tuh. Yus tukang dikongkon honor ini utusane para salatin. Pembantu nih misalnya. Minumnan itu sebagian arwah man ada seorang ro'a yang melihat ia khalakoh tenggorokan, khalqun tenggorokan. Fasara maka jadilah ia wa'idhan orang yang tukang menasihati, mau idhah paling bertutur, wa nasikhan dan memberi nasihat. Jadi tukang ceramah, tukang itu dulu berarti melihat tenggorokannya apa? Iya tenggorokan. Halqun itu tenggorokan. Wa mu adinan dan jadi muadzin. Sing tukang pinter-pinter dandan suara nina itu dulu pas melihat dia pas mandang kena tenggorokan gambare Nabi sing rupa burung itu. Amin man itu sebagian lagi man ada ro'a yang melihat ya lihiyatahu akan jenggot Nabi. Nenek delok jenggot itu berarti ya langsung gambaran Nabi itu berarti. Nabi Muhammad masa burung ada jenggotnya. Jadi gambaran waktu itu benar-benar rupa gambaran Nabi sing sesuai gambaran ketika sudah di dunia ini dikasih gambaran. Dan roh-roh itu juga melihat jenggot, maka jadilah ia mujahidan sebagai orang yang ahli jihad, ahli berperang fisabilillah dalam membela agama Allah. Jadi mujahid, jadi mati syahid itu karena melihat anunya itu legion jenggot. Paminhun dan itu sebagiannya lagi man ada seseorang ro'a yang melihat ya unuqahu akan unukun itu punggung, tapi punggung yang tengkuk atas, punggung atas sebenarnya tengkuk. Fasoro maka jadilah ia tajiran pedagang. Nanti pedagang saudagar besar itu biar pas deloke kena tengkoke. Waminhum dan sebagian lagi man ada seorang ro'a yang melihat ia adudaihi akan lengan keduanya Nabi, tangan lengane. Pengertian lengan ini nek tangan itu mulai sini ini tangan. Nah, kita ada disebut lengan. Soalnya ini pas enek hukum sing diterapno kanggone wong maling. Gitu, wong maling. Maling sekali konangan tangan kanan yang dipotong. Nah, tangan kanan bukan langsung plok ini enggak, tapi pegangan di tangan. Nah, ini sudah lengan ini namanya. Bahasa Arabnya beda mana? Ada sa'yun, ada adudun. Adudatun itu artinya kedua lengan. Barang siapa yang melihat lengannya pada saat pas kena melihat lengannya, maka jadilah ya farisan, orang yang ahli naik kuda, ahli perang dalam situasi naik kuda, wasyafan dan ahli pedang. Jadi ahli naik kuda, ahli memainkan pedang. Waminhum dan itu sebagian lagi man ada seorang ro'a yang melihat
adudahul aiman, lengan yang kanan saja. Tadi kedua-duanya yang melihat kedua-duanya jadi tukang kuda, tukang ahli perang, pedang. Nah kalau hanya melihat pas kena lengan yang kanan saja, jadilah ya hujaman, ahli apa ya, terapi. Kalau sekarang bekam, ya, ahli bekam. Sekarang terapi itu sudah ahli pengobatan terapi. Wa minhum, jika mereka ada di antara mereka, man, ada orang ro'a yang melihat adudahul aisar, melihat lengan kiri. Kalau lengan kiri apa? Fasara jahilan, maka jadilah ia orang yang bodoh. Tangan lengan kiri lagi. Bedanya apa nih ya? Ya memang bagiannya diwidi dilalah pas suruh melihat gambaran Nabi saat itu, ternyata tidak semua roh bisa melihat keseluruhan gambaran itu. Gak mungkin bisa melihat keseluruhan. Ya, ternyata dari sebagian anggota-anggota Nabi. Wa minhum man ra'a kaffahu. Di antara roh tadi ada yang melihat gambar postur Nabi itu pas kena telapak tangan yang kanan. Fasara syarafan wa tirozan. Syarafan ini artinya tukang menukar uang, apa nih? Jadi kayak bank lah. Itu pas dulu tangan kanan, telapak tangan kanan. Makanya nih tangan kananmu pepek dulu gatel, berarti sing kanan lebih maksudnya. Biasanya apa nompo wi. Tukang menukar uang, maknanya gimana? Terus waturozan, dan tukang bordir. Gimana nih bordir? Tukang menjahit ini. Jadi pas kena kene ini, kanan, telapak kanan nih, pepek kanan. Wa minhun man ra'a kafahul aisar. Ada pula yang pas melihat itu kena telapak pepek telapak yang kiri. Fasara, maka jadi ya kialan, tukang timbang. Sebuah penggayaan apa sing sifatnya itu ujungin ditimbang. Wa minhum man ra'a yadaihi. Sebagian mereka ada pula yang pas melihat kena kedua tangan. Ya, yadun tangan toh. Jadi ada tangan, ada lengan. Fasara sakhiyan wa kaisan. Maka jadilah ia orang yang murah, yang dermawan dan cerdas. Kaisan itu orang cerdas. Lihat ini, ya. Pas kena kedua tangan. Berarti kalau yang melihat pas kedua telapak tangan kedua tangan, pokoknya itu jadi orang yang sakhian. Sakhian itu artinya orang yang dermawan. Dermawan itu ya bukan hanya orang kaya, Pak. Biar orang nggak pati kaya ya bisa juga sebagai dermawan. Penderma, dermawan kan orang suka mengasihi. Itu dermawan. Terus wakaisan, dan jadi orang yang cerdas. Kaisan mana ini cerdas. Bukan hanya cerdas secara otaknya, tapi sikapnya. Setiap kali mengambil keputusan, dia selalu mengambil keputusan yang pas, yang tepat. Itu kaisan. Soalnya dawai Kanjeng Nabi karena diantaranya al-kaisu madana nafsu ilama ba'dal maut. Kan udah pakai bahasa kaisan. Artinya apa? Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya, gitu, untuk sesuatu yang bermanfaat setelah mati. Madana nafsahu ilama ba'dal maut. Jadi dia mencurahkan jiwanya, tenaganya, pikirannya untuk persiapan menghadapi sesuatu yang telah mati. Itu orang cerdas. Al-kaisu. Wa minhum, dan sebagian mereka man ra'a kaffahul aisar.
orang yang melihat telapak tangan Nabi yang sebelah kiri, telapak kanan kiri ya. Nah, fasara bakhilan, maka jadilah dia orang yang bakhil, kikir. Ingat-ingat itu. Jadi kanan kiri ini beda ternyata. Makanya tangan kiri epek-epekmu gatelan berarti apa kehilangan. Ini kan ngono. Wa minhum man ra'a dhahra kaffaihi. Dan sebagian arwah tadi ada pula yang melihat pas kena punggung epek-epek, punggung telapak. Berarti kan gini. Gini. Tadi tangan sudah, tangan ini keseluruhan. Tapi kalau telapak tangan ini, kalau punggung telapak tangan ini berarti. Nah, punggungnya. Yang kanan. Fasara tobahan, maka jadilah ya tukang pinter masak. Jadi cek nek neng ngono TV ngono ya Mbak. Sing tukang ngetes-ngetes kan. Itu tobahan, dari tobahan maknane masak. Nek tubahan berarti tukang masak. Wa minhum man ra'a anamilahu. Sebagian arwah tadi ada pula yang melihat pas kena pergelangan. Ini pergelangan namanya. Ini pergelangan. Yang kiri, pergelangan yang yusra yang kiri, fasara mongko jadilah ia katiban, sebagai juru tulis, sekretaris. Wah, sekretaris apa? Pokoknya juru tulis. Wah, sekretaris ning kantor, ning lembaga notasi sembarang, pokoknya juru tulis deh, tukang pinter nulis. Wa minhum man ra'a asabi al-yumna. Sebagian mereka ada yang melihat jari-jari tangan kanan beliau, jari-jari tangan yang kanan. Fasara khiyatan, maka jadilah ya tukang jahit lagi. Khiyatan tukang jahit. Tadi tukang bordir kan, sekarang khiyatan tukang jahit. Itu pas kena tangan kanan, apa jari-jari tangan. Wa minhum man ra'a asabi al-yusra. Sebagian arwah tadi ada pula yang melihat jari-jari tangan kiri. Fasara khaddadah, maka jadilah ya tukang besi, pandai, apa is pandai lah, tukang besi, ngolah besi dong. Wa minhum man ra'a sadrahu. Ini ada pula di antara mereka arwah-arwah itu, ada di antaranya yang melihat pas kena dada Nabi. Nah ini fasara aliman wa mukraman wa mujtahidan, maka jadilah ia sebagai orang alim, orang mulia dan ahli ijtihad. Itu ulama-ulama itu pas kena dodo. Wa minhum man ra'a dhahrahu. Sebagian lagi ada yang pas melihatnya kena dada Nabi, maka dhahrahu ya sadrahu apa? Man ra'a dhahrahu, punggung ini, dhahrahu punggung. Nek punggung pas punggung itu ger, maka jadilah ia mutawadhi'an muti'an li amri syar'i. Jadilah dia orang yang adab asor, rendah hati, taat, pokoknya mentaati peraturan syarat. Wong sing kusuk-kusuk itu dulu melihat pas kena punggung. Wa minhum man ra'ah jambaihi. Dan diantaranya lagi ada yang melihat pas kena lambungnya. Fasara ghazian, jadilah ia tukang perang, para prajurit, para tentara militer. Itu pas kena lambung, maksudnya waktu melihat itu ya kena lambung. Wa minhum man ra'a batnahu. Dan ada pula di antara mereka yang melihat pas kena perutnya gambar Nabi itu. Maka jadilah ia qati'an
wasyahidan, orang yang taat lagi. Fatihan itu orang nerimo, orang yang nerimo, wasyahidan, dan ahli suhud. Qani'an, akeh-akeh wong ahli zuhud yang nerima. Maksudnya tuh dadi wong sugih neriman deh. Umpamane dadi wong ora duwe tambah neriman. Syuhud lagi. Nah, jadi iku pas waktu melihat itu kena weteng, kabar weteng. Nah, saiki umpama pertanyaan, bagi orang yang tidak melihat pas kena weteng, menginginkan jadi wong syuhud atau wong neriman, kira-kira iso ora? Kita ya iso, tapi kan enggak koyo ahline gitu. Sing ahline sing saiki wis dadi wong tukang neriman, tukang syuhud, gitu. Iku berarti ben memang wis ya takdire ngono dhek pas melihat gambar Nabi itu kena pas ketok wetenge. Wa minhum man ra'a rukbatayhi, dan diantaranya lagi ada seseorang yang melihat kedua lutut Nabi. Fasara raki'an wajahidan wahajidan wasajidan, maka jadilah ia orang yang ahli ruku, ahli sujud, berarti ya ahli ibadah, ada ahli sujud malam itu. Wa minhum man ra'a rijlaihi, dan diantaranya lagi ada yang melihat kedua kakinya, kaki Nabi. Wasyara maka jadilah ia syiatan, tukang pemburu, maksudnya pemburu hewan, buru di hutan itu. Nah, kulit payung. Ya, dulu di sana banyak orang pemburu itu ada, bukan pemburu dolar. Jadi syiatan, makanya kayak saya kira ya pokoknya tukang pemburu lah, termasuk ya bentar-bentar mancing berarti kan pemburu ikan. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi, nah ini ada lagi, barang siapa yang pas melihat itu di bawah kedua telapak tangan kaki, gitu. Jadi telapak kaki yang bawah. Wasara masyan, maka jadilah ya sebagai masyan itu bang toyib, tukang laku atau mulai nggak pulang-pulang. Masyan laku, maksudnya ya bentar-bentar mengelana, bentar-bentar ngumburu, ya itu masyan, nggak pulang-pulang. Faminhum man ra'a dhillahu, ada kalanya di antara roh itu yang melihat bayangan. Jadi bayangan yang mana? Fasara mughniyan, maka jadilah ia orang kaya. Nek pas kena bayangannya Nabi, itu jadi orang kaya. Wasakhiba tamburin, dan orang ahli musik. Sokhib itu yang mempunyai tambur, ini salah satu nama jenis alat musik, tambur. Berarti ahli musik lah. Jadi para seni-seni kan ini saya kira ya berkebian delok bayangan Nabi. Pas kena bayangan Nabi, wong sugih barang. Wa minhum man lam yara minhu syai'an, ini ujung-ujungnya langsung mentok. Semua sudah terlihat masing-masing, yang melihat ini jadi ini, yang melihat ini. Ternyata dari sekian banyak arwah itu, ada di antara arwah itu yang tidak sempat melihat apa-apa, bagian dari gambar Nabi itu. Wa minhum man lam yara minhu syai'an. Ini berarti jika ada orang yang tujuh waktu itu tidak melihat apa-apa, tidak terlihat olehnya sesuatu pun dari kabar Nabi itu, fakana Yahudiyan atau Nasraniyan, maka jadilah dia sebagai orang itu, nah Yahudi dan Nasrani, atau kafiran, atau jadi orang kafir, atau majusian, atau jadi orang majusi. Orang majusi itu yang menyembah
api. Itu situ. Wa minhum man lam yanzur minhu syai'an. Nah, kalau tadi bahasanya ya roh, ada di antara roh itu roh yang tidak melihat sama sekali sesuatu. Dan sekarang pakai bahasa yandur, bahkan roh itu ada yang di antara yang sama sekali tidak memperhatikan. Bukan hanya tidak melihat, tapi nggak memperhatikan. Walam yandur, pakai kata yandur itu orang angen-angen. Jangankan melihat, angen-angen aja enggak. Fasara mudda'iyan lirrububiyyati, maka jadilah roh itu sebagai orang yang mengaku Tuhan ketika di dunia ini. Contohnya kayak kal Fir'aunati, sebagaimana kaum Fir'auniyah, kaum Fir'aun. Jadi Fir'aun itu memang wongnya ya kuwi digambarkan dengan, tapi jenenge Fir'auniyah itu artinya raja-raja setelah itu juga disebut Fir'auniyah. Ghawarihim dan sebagainya, seperti Pate jenenge Haman, minal kufari, saking orang-orang kafir. Jadi ada orang yang melihat tidak melihat sama sekali. Artinya gini, mungkin bisa jadi melihat tapi nggak nampak, nggak kelihatan sama sekali, nggak mendapatkan sesuatu apapun dari penglihatannya itu. Itu artinya kan masih melihat, cuma nggak oleh popo ya, ibaratnya kayak kalingan. Nah, ternyata dari itu ada yang lebih parah lagi, ada roh yang sama sekali tidak memperhatikan. Gitu? Para roh makhluk itu kabeh melihat gambar Muhammad saat itu. Nah, ternyata ada yang tidak memperhatikan. Itulah rohnya orang-orang yang ketika di dunia mengaku sebagai Tuhan. Contohnya kayak Fir'aun dan lian-lian. Oke, bahkan mungkin sekarang pun juga ada. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala amara al-khalqa bisalah. Ini penutup dalam bab ini ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk sholat, untuk melaksanakan sholat ala surati ismi Ahmad. Lagi ada sebagai bentuk atau gambaran nama lafaz Ahmad wa Muhammad, dan nama Muhammad itu gambarannya. Jadi Allah memerintahkan makhluk, khususnya manusia ya, manusia, karena di antara makhluk-makhluk Allah yang sekian banyak itu yang dituntut untuk beribadah adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, di antara cara persembahannya kan dengan melalui sholat, gitu kan. Nah, jadi nek sholat iku podo karo iku menunjukkan bahwa diri kita ini terdiri dari kalimat Ahmad atau Muhammad. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengakui begitu. Sembarangan aku kini Ahmad ya. Iya enek, tapi kan harus bisa menerjemahkan. Maksudnya enek kalimat Ahmad itu yang bagaimana? Itu. Cici Ahmad itu kalau dituliskan huruf Arab ya, huruf Arab alif, ha, mim, dal, 4 huruf. Kalimat lafaz Muhammad juga begitu. Ketika ditulis ya 4 hurufnya. Ya, Muhammad berarti mim, ha, mim kedua dan dal. Itu. Terus direalisasikan, diaplikasikan dalam gerakan sholat.
Bener lah. Piye maksudnya? Contoh Ahmad ya. Ahmad itu alif berarti menunjukkan berdiri. Nah, makanya kanjeng Nabi sholatnya orang kayak sholatnya Nabi dulu. Nabi dulu ya ada yang berdiri toh, ada yang rukuk toh, ada yang sujud toh. Itu. Jadi ini arti dari gerakan sholat, menunjukkan akan kalimat Ahmad atau Muhammad. Berdiri itu menunjukkan huruf alif atau huruf alif sebagai apa? Isyarat gerakan berdiri itu. Kemudian hak itu menunjukkan rukuk, diwujudkan dengan rukuk. Terus mim kedua ditunjukkan sujud. Terus mim ketiga dalnya adalah duduk. Gerakan sholat kan kita berdiri, rukuk, duduk, sujud. Kan sing sholat itu garis besar kan itu. Gerakan sing ngene. Berdiri, rukuk, duduk, sujud. 4 kan? Itu nanti dihubungin dengan lafaz Allah ya sama juga. Allah kan 4 juga. Allah berdiri, lam pertama rukuk, lam kedua duduk, terus hak itu sebagai tanda sujud. Kalau kita hubungkan dengan anasir, ya papat mana? Bodoh apa itu? Dalam diri kita ini kan ada unsur 4, api, angin, tanah, air. Jadi sebenarnya di situ dihubungkan dari peringkat atau ketahapan keilmuan syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat kan juga. Nah, artinya gini, kesimpulan dari ini itu kan, nah aku sih nyimpulin diri maksudnya, berarti menungso iki umpama seumur-umur rata sholat, rata rukuk, rata sujud, berarti ya koyak neng dirinya nggak ada lafaz Ahmad, nggak ada lafaz Muhammad. Bagaimana muni lafaz Allah nggak ada, soalnya nggak pernah dia wujudkan, nggak pernah kita wujudkan. Rukuk nggak pernah, kur ngadep ora salat, ngadep ndelok tontonan, gitu. Ya ngadep tapi berarti kan menunjukkan alif menunjuk tuh ya, ngadep. Rukuk nggak pernah, sujud nggak pernah. Berarti pada dirinya tidak ada kalimat Ahmad atau Muhammad, apalagi lafaz Allah. Benar. Udah. Terus mana? Kalmimi wal qu'udhu kattali wa khalaqal khalqa ala surati ismu Muhammad. Lalu Allah pun juga menciptakan makhluk dalam bentuk lafaz Muhammad. Muhammad ya ureanya. Nek nganggo lafaz Muhammad ureanya gimana? Fal ra'su mutawwirun. Artinya kepala kita ini sebagai gambaran huruf mim dalam lafaz Muhammad itu. Benar. Terus wal yadani kal kha. Sedangkan kedua tangan ini digambarkan kha dalam lafaz Muhammad. Wal batnu kami misalnya, sedangkan perut ini digambarkan sebagai mim kedua dari lafaz Muhammad. Nah, warijlani adapun kedua kaki kita itu kadali sebagaimana digambarkan huruf dal dalam lafaz Muhammad. Jadi lafaz Muhammad itu ono 4 huruf yang mimnya itu menggambarkan kepala manusia, terus kha menggambarkan kedua tangan, mim kedua menggambarkan pusat seperutnya seisi ini, dal menggambarkan kaki. Itu bentuk menungsone. Nek dalam bentuk sholat aku gambaran lafaz Ahmad ya gitu. Terus wala yukhriqu ahadun minal kufar, ini jawabannya di sini.
tidaklah satupun dari orang kafir itu yang nanti dibakar di neraka ala surati atas bentuk aslinya itu. Bal tubaddalu suratuhu, akan tetapi akan diganti ya gambarnya, bentuk itu ala suratil khinzir, dengan bentuk dari babi. Ya summa tukhraku binar, lalu dibakar di neraka. Kan Gusti Allah bener adil banget kan? Nggak mungkin bentuk menungso ini langsung dibakar di neraka. Padung neraka menungso gambarnya kepalane Ahmad, gitu? Kepalane tulisannya Muhammad ya. Bentuk manusia ini kan gambaran tulisan Muhammad kan? Kepala mim, tangan K, perut mim kedua, kaki dal. Karena cek rupa kaya ini kan dibakar kan. Gue kayak enggak mana tau. Lho ki nafat Muhammad itu dibakar di neraka. Gusti Allah kehilangan dalan. Wah diganti aja bentuknya. Bentuknya diganti bentuk khinzir. Khinzir ini maknanya celeng. Celeng ini babi hutan. Akhirnya bentuk itu diganti. Jadi jangan membayangkan bahwa ning neraka sebenarnya pakai wong ayu-ayu. Tukang maksiat itu kalau kan ayu-ayu, itu gambarannya, gitu. Bahasanya kalau sekali ini ketemu celeng kabeh, gitu. Nah, itu bab yang pertama sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani, adapun bab yang kedua, fi khalqi adama, menerangkan tentang penciptaan Nabi Adam. Jadi kemarin bab yang pertama yang menerangkan tentang penciptaan roh. Di roh-roh itu sudah kita ketahui ya. Ternyata roh-roh itu ciptaan dari Allah. Allah pertama kan mengeluarkan nur Muhammad. Nur Muhammad kasih bentuk kayak, anggap aja kayak burung. Terus di situ Allah kasih cermin, ya kan, suruh perintah, lihat itu gambarmu, benar kan? Begitu dia tahu gambarnya yang asli begitu sempurna dan elok, kemeringat, bercucuran keringatnya. Nah itu dah akhirnya muncul tetesan keringat itu. Jadi bicara keringat itu jangan lalu anggap keringat seperti keringat kita itu. Jadi bisa jadi nanti mutiara yang kayak gitu loh. Jadi bisa jadi gitu dulu. Jadi gambarannya sing rendah. Anggapun sing datang sing tetes itu mutiara. Itu pun juga belum tentu benar. Maksudnya kita hanya dikasih gambaran begitu dulu. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani fi khalqi Adam. Bab yang kedua menerangkan tentang penciptaan Adam. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihissalam min aqalimid dunya. Khalaqa telah menciptakan Allah jasada Adam akan jasadnya Nabi Adam alaihissalam min aqalimid dunya, dari beberapa daerah iklim dunia. Jadi di dunia ini macam-macam iklim itu kan, di planet iklim ekstrim, ya, iklim tropis, kan macam-macam tadi. Farok suhu, maka adapun kepalanya Nabi Adam diciptakan min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah. Wasatru, adapun dadanya ini min aqtaril ardi, dari daerah paling bawah bumi. Wabatnu, adapun perutnya diciptakan dari min turabil Hindi, dari tanah Hindi. India ini, saya India itu maksudnya. Wayadahu, adapun kedua tangan Nabi Adam min turabil masyriq, diambil dari tanah jagat timur. Jadi yang paling timur sana, nggak tahu mana.
jadi tempatnya terbit matahari. Warijlahu, adapun kedua kakinya Nabi Adam diciptakan min turabil maghribi, dari tanah, diambilkan tanah dari jagat kulon. Jadi dari masing-masing daerah. Itu aja sih. Itu pendapat yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dan adapun di dalam riwayat yang lain, ukhra yang lain, disebutkan qala Wahab bin Munabbah, berkatalah Syekh Wahab bin Munabbah, katanya gini, khalaqallahu ta'ala Adama alaihissalam minal ardina sab'i. Ini betul lagi pendapatnya Syekh Wahab bin Munabbah. Pendapat beliau begini, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari 7 bumi, 7 lapis bumi itu sudah. Jadi masing-masing lapis itu diambil. Jadi dari sekian banyak intisarinya, kan tetap ada 7 lapis ini kan, masing-masing tentu ada intisari. Nah intisarinya itu yang diambil. Nah, farasuhu minal ardil awal, adapun kepala Nabi Adam itu diambilkan dari bumi yang lapis pertama. Wa unuqahu, adapun tengkuknya ini diambilkan dari lapis bumi yang kedua. Wa satruhu, diambilkan dari lapis yang ketiga. Terus wa yadahu, dan kedua tangan minar rabi'ah, dari lapis yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu, adapun punggung dan perut Nabi Adam minal khamis, jadi diambilkan dari bumi yang lapis kelima. Fakhadhuhu wa ajzasuhu minas sadisah, adapun pipinya Nabi, kemudian pantat Nabi Adam, ajzuni pantat, itu diambilkan dari bumi yang lapis keenam. Wasaqahu minas sabiqah, sakun itu kaki lah, betis, itu dari bumi yang ke-7. Kan yang diterangkan kan cuma itu tadi, apa tadi? Pertama kepala, habis kepala terus punggung, kemudian dada, kedua tangan, punggung, bungkuk itu, terus pipi, pantat, terus betis. Kan si pokok-pokok tok ngono lho. Iku enggak usah tanya, dah terus yang lain-lainnya ngambil dari bumi mana? Mana bumi memang pitu. Enggak begitu, ini kan yang pokok-pokoknya aja gitu loh. Saya kira nek kepala masuk mau gambar rambut tidak kan enggak tahu. Maksudnya bicara kepala berarti ya hidungnya, ya mulutnya, semua ada di situ kan. You know. Itu menurut pendapat Syekh Wahab bin Munabbah. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain disebutkan pula, qala Ibnu Abbas, kali ini Ibnu Abbas lagi yang bercerita. Ibnu Abbas yang tadi di atas tadi menceritakan kayak begitu, ini cerita lagi. Radhiyallahu anhu, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam fara'su min turabil Baitul Maqdis. Adapun kepala Nabi Adam diambilkan dari tanah Baitul Maqdis, Palestina sana. Wa wajhuhu, sedangkan wajah Nabi, wajah berarti yang meliputi apa yang ada di wajah itu, ya, mata, hidung, mulut, itu wajah. Diambilkan dari min turabil jannah, dari tanah surga. Wa udhunahu, dan kedua telinga Nabi min turabi turi, Nabi Adam ini min turabi turi Sina, diambilkan dari tanah Tur Sina. Wa jabhatu, sedangkan kening badokan jidat Nabi Adam diambilkan min turabil Irak, dari tanah Irak. Wa asnanahu, dan gigi-gigi Nabi Adam diambilkan dari min turabil Kausar, dari tanah
Telaga Kausar. Padahal Telaga Kausar itu hanya di ya kemarin gambarannya kan begitu toh. Orang sebelum masuk surga mampir dulu ke diombeni Telaga Kausar. Telaga Kausar memangnya di mana? Nek iki disebut di swarga, padahal wong sing urung mlebu swarga. Diombeni sik banyu Telaga Kausar. Berarti Kausar itu di luar. Ibaratnya itu luar pagar ya. Telaga Kausar kan gambarannya ini kita banyune itu lebih putih jernih daripada susu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, kan? Lebih dingin daripada es, saking segera. Terus wayadahul yumna, tangan kanan Nabi Adam diciptakan diambilkan wal asabi, dan sekaligus jari-jarinya iku min turabil Ka'bah, diambilkan dari tanah Ka'bah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Kalau tadi juga beliau mengatakan kepala Nabi Adam diambilkan dari tanah Ka'bah. Kali ini dalam riwayat lain ini beliau mengatakan ternyata tangan kanan Nabi Adam sekalian jari-jarinya diambilkan dari tanah Ka'bah. Wa yadahul yusra, tangan kirinya min turabi Faris, dari tanah negara Faris. Wa rijlahu, dan kedua kakinya iku min wa ma'asaikihi, serta di kentol loro nih, maksudnya kaki dan betis keduanya min turabi Hindi, dari tanah Hindi. Wa azamahu, adapun tulang-tulangnya diambilkan dari min turabil Jabal, dari tanah gunung. Soalnya sing kanggo apa iki balung kan kudu golekno bahan sing teko dhuwur gunung ben kuat. Wa auratu, adapun kemaluannya, aurat itu sekitar kemaluan itu pokoknya iku min turabi Babilon, jadi tanah Babilon ini. Wa dhahruhu, adapun punggung Nabi Adam diambilkan min turabil Irak, dari tanah Irak. Wa batnuhu, adapun perutnya Nabi Adam min turabi Khurasan, diambilkan dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu, dan hatinya Nabi Adam min turabil Firdaus, diambilkan dari tanah Firdaus. Nah, Firdaus kan surga. Walisanuhu, adapun lisan Nabi Adam diambilkan min turabi Taif, dari tanah Taif. Taif itu ya, kurang lebih mungkin sekitar dari Mekah, arah ke selatan Mekah. Wa inahu, adapun kedua mata Nabi Adam diambilkan min turabil Khawd, dari tanah Telaga. Khawd itu telaga ini khusus telaga di Kanjeng Nabi. Khawd itu ya telaga, Al-Kausar jenenge telaga Kausar. Bisa juga Khawd. Walamma kana, saiki diterangi sekalinya kenapa kepala Nabi Adam diciptakan diambilkan dari tanah Baitul Maqdis. Tanah Baitul Maqdis. Nah, itu karena kepala adalah maudhi'ul aqli wal fatonah, tempatnya kecerdasan dan akal. Karena di sini ada otak. Nah, kalau digunakan tanah sing untuk apik, maksudnya orang sembarangan. Lan wanutki, dan tempatnya berbicara. Kalau di sakmene mbah niku ora ana ya diambilkan dari tanah Indonesia, enggak ana belas ya. Wis gak gakat iki. Wa lamma kana adzunahu min turabi Tursina, kenapa
ketika telinganya ini diciptakan, diambilkan dari tanah Tursina. Ini memang sudah dipilih. Kita tahu Tursina itu, Gunung Tursina itu kan sebuah tempat bersejarah di mana saat itu Nabi Musa alaihissalam ya, mengharap atau minta ketemu Allah ya, di Gunung Tursina itu. Begitu Allah hanya menampakkan nur aja. Kalau memang nanti gunung itu bisa bertahan ya, maka ya bisa sempat Nabi Musa dialog. Nah begitu barusan kena nur itu hancur itu gunung. Faso ikamu Musa terpingsan ya. Jadi setelah bangun baru sadar, ya Allah benar Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dari situlah sampai Nabi Musa disebut Al-Kalim, satu-satunya Nabi yang maksudnya yang mengajak Allah berdialog langsung, karena pengen. Tapi hanya sekedar itu. Nah di tanah situlah ya, Nabi Adam diambilkan penciptaannya. Jadi yang pada akhirnya tanah Tursina itu sekian lama sejarahnya itu Nabi Adam sampai Nabi Musa kan jauh. Dengan disitulah Nabi Musa dari Gusti Allah. Kenapa kok dipilihkan di tanah situ, kan? Di mana tanah situ pernah jadi riwayatnya Nabi Musa itu kan, yang kemudian hari itu loh. Alasannya begini, fasara mawdi'al istima'i nasikhah, karena telinga ini untuk sebagai tempat menerima suara, menerima nasihat. Pokoknya di jubukno tanah teko sing sembarang, bisa jadi nasihat nggak masuk. Jadi pilihan kabeh lah. Walamma kanat subhatahu minal Irak, manakala bathuk ini diambilkan dari tanah Irak. Alasannya apa itu? Karena bathuk itu tempatnya sujud lillahi ta'ala, pada Allah Ta'ala. Kita tahu kan yang akhirnya pada akhirnya ya, setelah cucu-cucu Nabi Adam di tanah Irak itu kan muncul orang-orang alim, orang-orang yang syuhud, orang-orang yang ahli sujud ya, orang-orang besar, ulama-ulama besar di tanah Irak. Walamma kana wajhahu min turabil jannah, sementara wajah muka Nabi Adam itu diambilkan dari tanah surga. Kenapa begitu? Maka jadilah wajah itu sebagai tempat apa ya, kebaikan, tempat keindahan dan tempat perhiasan. Maksudnya uang itu diarani ganteng, diarani elek, diarani ayu, diarani elek kan. Sing diarani ambil pati apa raine kan. Kunci utamanya kan muka. Urusan anggota yang lain itu belakang. Orang menilai seseorang pertama kali melihat, wong itu wadeng, mesti delok raine. Wah, wong iki wayu. Sing delok raine. Nggak mungkin ibaratnya umpamanya raine ketutupan lalu dia menilai seseorang, wah jangan wadeng, apa nih? Sikile. Kan nggak mungkin toh. Pasti mukanya. Makanya yang demikian itu dirancang oleh Gusti Allah. Makanya diambilkan tempat tanah swarga. Jadi muka-muka kita ini dulu Nabi Adam, deretan Nabi Adam itu teko tanah swarga. Walama kanat asnanuhum minal kausar, sementara apa gigiran gigi diciptakan diambilkan dari tanah telaga Kausar. Dan sekilas kita kan tahu apa telaga Kausar itu. Airnya yang jernih, putih melebihi susu, manis melebihi madu, dingin melebihi es. Sekali orang meminum itu seteguk saja dari air ini,
maka selamanya tidak akan merasakan haus, selamanya nggak akan merasakan haus. Itu gambaran kautsar. Nah, untu-untune Nabi Adam diambilkan dari tempat itu, tanah situ. Maka jadilah untu itu sebagai tempat merasa, ya, merasakan manisnya makanan, lezatnya makanan itu di sekitar itu. Walamma kanat yadamina, sementara tangan kanan diambilkan dari tanah Ka'bah. Kenapa begitu? Karena tangan kanan itu maudhi'ul barakah wal ma'unah. Karena tangan kanan itu sebagai tempat barokah dan tempat ma'unah, pertolongan. Orang ngasih sedekah, ya baiknya tangan kanan toh, menerima sedekah ya tangan kanan. Itu mencari nafkah ya karu-karu di tangan kiri kanan, tapi yang lebih utama kan tangan kanan. Terus memberi sesuatu, menerima sesuatu pasti tangan kanan. Itu makanya diambilkan dari tanah Ka'bah, alat sering api-api. Dan tangan kanan kan juga api-api itu, salaman, mengambil Al-Quran, mengambil kitab, nulis, kan tangan kanan. Nah, walamma kana jatuh yusra minal afaris. Kenapa kalau tangan kiri diambilkan dari tanah Faris? Karena tangan kiri ada tempatnya bersuci, wal istinja, dan bebersih. Berarti Faris tanah Faris itu kotoran ya. Apa sih di mantu Faris ini? Kok diambilkan kok kono? Jadi di situ tugasnya itu pembersih, bersih-bersih dan istinja. Alasannya kan? Walamma kanat batnuhu min kharrasa, kalau perutnya ini diambilkan dari tanah Kharasan, ini nggak tahu daerah mana Kharasan itu, maka jadilah perut itu tempatnya kelaparan. Jadi Rasulullah mesti kan weteng kulo suwe, karena batuk kulo suwe kan, itu ya weteng nih. Nah, ya Kharasan ini mungkin gone wong biyen gone wong melarat. Bukan kok berarti karena di situ nantinya dijadikan tempatnya orang-orang yang miskin dan enggak. Memang ya Allah rencanakan begitu, diambilkan dari tanah itu, yang menunjukkan bahwa nanti di kemudian setelah tujuan Adam itu ternyata di tanah situ gone wong duwe. Walamma kanat auratuhu min Babilon, kalau kemaluan itu diambilkan dari tanah Babilon, sorot wadul syahwat, maka kemaluan itulah jadi tempatnya syahwat. Jadi Babilon ini gone ngunuki akhirnya. Wal ghali, dan gone unek-unek. Wong gole iki wong ngawur. Wal ghasi lan wong bawur. Padha wae wong gole iki gone wong ngawur ya gone wong bawur. Gak pandang hukum. Walamma kana adhamatuhu, dan sementara balunge tulangnya Nabi Adam itu diciptakan dari diambilkan dari tanah pegunungan, karena tulang itu mau as-sholabah, tempatnya sholabah ini ya sulbun ki turunan, sholabah ki sungsung ya. Walamma kana qalbu, adapun utawi atine Kanjeng Nabi Adam niku minal firdaus, diambilkan dari tanah firdaus, sara maudhi'al iman, karena hati itu tempatnya iman, makanya diambilkan dari tanah di surga firdaus. Walamma kana lisanuhu minat ta'if, sementara kalau lisane Nabi Adam itu diambilkan dari tanah Taif. Tanah Taif yang sekarang itu, yang sekarang di Mekah itu, sekitar sekian kilo dari arah ke selatan Mekah. Kenapa kok demikian?
karena sara maudhi'a syahadat, karena Taif itu nanti kemudian hari itu sebagai tempat syahadat, tadarru dan sempat bersimpuh, wa doa dan doa ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Kalau bicara tentang Taif, sejarah tanah Taif, ini sejarah yang paling memilukan yang pernah dialami oleh Sayyidina kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi sudah terpepet diusir sana sini di Mekah, lari ke tanah Taif, yang beliau bermaksud untuk meminta pertolongan, ya, karena siapa tahu di sana ada keluarganya juga dari Bani apa itu ada tanah Taif itu. Sudah ke pelayu-pelayu main Taif, hendaknya mau berharap mendapatkan pertolongan, sekalinya malah disambut dengan lemparan batu, diajakin, dihina, bahkan digila-gilain. Anak-anak kecil aja berani melempar, gitu. Makanya tanah Taif itu terkenal, disitulah tanah tempat bersyahadat, tanah kesaksian, tanah tadarru itu bersimpuh. Karena saat Nabi dikepung di sana sini itu, Nabi bersembunyi berteduh di bawah buah kurma itu, pohon kurma itu, di salah satu kebunnya salah satu keluarganya juga. Di saat itu Nabi tadarru itu bersimpuh di hadapan Allah, wa du'ai dan memohon kepada Allah. Nabi sampai begitu berdoanya, ya Allah, terserah kau mau serahkan aku kepada siapa saja, kepada kaum yang paling ganas yang akan membinasakan, terserah, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Itu Nabi saat itu. Terus dengan ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saat itu langsung malaikat Jibril itu diperintah Allah, temui itu Jibril, mana malaikat Muhammad, apa maunya dia? Dari bahasa kita kan begitu. Karena Jibril langsung menawarkan diri, Muhammad, andaikan engkau izinkan, biar ini gunung tak tumplek berkenan yang gone kaum Taif, biar mampus gitu maksudnya. Nabi enggak, bukan itu malaikat Jibril yang ku mau, aku ditutus bukan untuk adaban wala'ana, inama bu'istu la bu'istu adaban wala'ana, aku ditutus bukan untuk menyiksa atau melaknat. Nah, makanya ya jadilah menunggu mau Gusti Allah ngambil apa tadi tanah dari situ, di mana Nabi Adam apa tadi yang diceritakan tadi, lidahnya Nabi Adam diambilkan dari tanah itu, yang pada akhirnya tanah itu bersejarah benar yang mengalami kanjeng Nabi Dewi. Wa ja'ala fihi tis'atu abwab, ya, kemudian di wajah di lisan itu ada 7 pintu, ada bolongan pintu, nek wong Jawa ngarani bolongan songo. Nah, ini kayaknya nggak bisa kita lanjutkan seluruhan, salah lain waktu, setengah-setengah. Wa sam'u fil udhun wa tuqu fil fam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.